Gaji upah minimum regional atau UMR Anda telah masuk ke rekening. Ada perasaan aman yang menyelimuti dada, meski mungkin hanya untuk beberapa jam saja. Tapi kebahagiaan itu seringkali hanya berumur 1 atau 2 hari. Karena uang itu sudah punya alokasinya masing-masing. Mari kita jujur dan berhitung bersama. Setelah semua gaji itu dialokasikan, apa yang tersisa dari gaji UMR Anda? Jika Anda beruntung tinggal di kota dengan UMR yang cukup tinggi dan gaya hidup yang sangat hemat, mungkin masih ada sisa beberapa lembar ratusan ribu. Namun bagi sebagian besar lainnya, angkanya bisa jadi mendekati nol, atau bahkan sudah minus sejak pertengahan bulan yang terpaksa ditutupi dengan sistem kasbon atau hutang. Dan ingat, itu semua baru perhitungan. Kenyataannya, hidup selalu punya kejutannya sendiri. Tiba-tiba ada biaya-biaya tak terduga yang akhirnya menghabisi sisa-sisa harapan untuk bisa menabung di akhir bulan. Jadi, bahkan untuk menanggung satu orang saja, diri kita sendiri, gaji UMR sudah terasa seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis, di mana kita harus menjaga keseimbangan dengan sangat hati-hati agar tidak jatuh. Sekarang, coba bayangkan jika tali yang tipis itu harus menanggung beban 3, 4, atau bahkan 5 orang sekaligus. Selamat datang di realita pahit yang oleh para ahli disebut sebagai generasi sandwich. Himpitan dari tanggung jawab Anda kepada generasi sebelum Anda, orang tua. Ini bukan sekadar kewajiban, ini adalah soal bakti. Ini adalah tentang kiriman rutin bulanan ke kampung halaman agar dapur orang tua tetap bisa mengepul. Ini tentang biaya kontrol rutin untuk penyakit degeneratif yang diderita ayah atau ibu Anda, tentang obat-obatan dan vitamin yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Terkadang, ini juga tentang permintaan mendadak untuk membantu biaya sekolah adik. Tekanan ini bukan hanya finansial, tapi juga moral dan kultural yang membuat kata "tidak" atau "belum ada" terasa begitu berat untuk diucapkan. Sementara itu, dari bawah ada tanggung jawab kepada keluarga kecil Anda sendiri. Jika Anda sudah memiliki anak, himpitan ini berbentuk susu formula yang harganya terus naik, tumpukan popok sekali pakai yang harus selalu tersedia hingga biaya imunisasi. Semua ini didasari oleh sebuah cinta dan harapan besar untuk memberikan kehidupan, gizi, dan pendidikan yang jauh lebih baik dari yang pernah kita terima dulu. Jikapun Anda belum memiliki anak, tekanan dari bawah ini bisa berbentuk biaya untuk menikah, persiapan untuk memiliki momongan, atau sekadar mimpi untuk bisa pindah dari kontrakan sempit ke tempat yang lebih layak untuk membangun keluarga. Sekarang, mari kita kembali pada perhitungan kita di awal. Ingat sisa uang yang hanya beberapa ratus ribu tadi, atau bahkan yang sudah minus. Sekarang, coba kurangi lagi sisa uang itu dengan kiriman wajib untuk orang tua. Kurangi lagi dengan biaya susu dan popok anak. Apa yang terjadi pada angka di kalkulator Anda? Angkanya tidak lagi sekadar minus. Angkanya berubah menjadi sebuah lubang hitam finansial. Sebuah jurang utang yang siap menelan Anda bulat-bulat, memaksa Anda mencari pinjaman hanya untuk bertahan hidup hingga gajian berikutnya. Inilah persamaan matematika yang mustahil dari seorang karyawan UMR generasi sandwich. Sebuah jebakan sempurna di mana sebanyak apapun Anda bekerja menjadi karyawan, sekeras apapun Anda berusaha, rasanya tidak akan pernah cukup. Hidup dalam kondisi minus atau pas-pasan dari bulan ke bulan bukanlah sekadar masalah ketidaknyamanan sementara. Ini adalah sebuah bom waktu, sebuah fondasi rapuh yang di atasnya kita mencoba membangun masa depan. Dan di bagian inilah kita akan membahas retakan-retakan yang mulai muncul di fondasi itu, retakan yang jika dibiarkan berpotensi menghancurkan segalanya. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua yang terjebak dalam situasi ini. Tanpa tabungan, berarti kita hidup tanpa jaring pengaman. Bayangkan skenario ini. Anak Anda tiba-tiba demam tinggi di tengah malam dan harus segera dilarikan ke UGD. Atau motor yang menjadi satu-satunya alat transportasi Anda untuk bekerja tiba-tiba mogok total dan butuh biaya turun mesin yang tidak sedikit. Dalam kondisi keuangan yang sehat, ini adalah masalah yang bisa diatasi.
Tapi, dalam kondisi nol tabungan, ini adalah sebuah bencana. Pilihannya hanya ada dua: menelan harga diri untuk meminjam uang ke kerabat, atau dengan tangan gemetar, membuka aplikasi pinjaman online. Satu musibah kecil saja cukup untuk mendorong kita jatuh lebih dalam ke jurang utang. Dan mari kita lupakan sejenak mimpi-mimpi besar tentang investasi saham atau properti. Itu terlalu mewah. Kita bicara tentang hal yang lebih fundamental, yaitu dana pensiun. Tanpa adanya sisa uang, maka tidak akan pernah ada dana yang bisa kita siapkan untuk hari tua. Kita sering menyepelekan ini saat masih muda dan bertenaga. Kita berpikir, pensiun masih lama. Tapi waktu berjalan tanpa ampun. Setiap bulan yang kita lewati tanpa menabung untuk masa tua adalah satu langkah lebih dekat menuju masa pensiun yang tidak aman dan tidak tenang. Tujuan dana pensiun bukanlah untuk foya-foya di hari tua, tapi tujuan yang paling mendasar adalah agar kelak kita tidak menjadi beban bagi anak-anak kita nanti. Dan disinilah kita sampai pada mimpi lain yang harus terkubur. Mimpi untuk memiliki sebuah rumah kecil dengan halaman untuk anak-anak bermain, pelan-pelan terkubur di bawah tumpukan tagihan dan cicilan. Uang muka atau DP rumah menjadi sebuah angka khayalan yang mustahil untuk dicapai. Mimpi untuk bisa memberikan liburan yang layak bagi keluarga, atau sekadar mengambil kursus untuk meningkatkan keahlian agar bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, semuanya harus dikesampingkan. Hidup tidak lagi terasa seperti sebuah perjalanan untuk bertumbuh dan berkembang, tapi berubah menjadi mode bertahan hidup dari tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. Dan inilah peringatan yang paling keras dari video ini. Inilah kehancuran yang sesungguhnya. Dengan tidak adanya dana pensiun, dengan tidak adanya aset yang bisa diwariskan, kita yang hari ini menjadi generasi sandwich, sedang berada di jalur cepat untuk menjadi beban bagi anak-anak kita di masa depan. Kita sedang mencetak generasi sandwich berikutnya. Kita sedang mewariskan kemiskinan dan beban finansial yang sama kepada mereka. Lingkaran setan itu tidak terputus. Ia hanya berganti korban. Anak yang kita besarkan dengan susah payah, kelak akan merasakan himpitan yang sama persis seperti yang kita rasakan hari ini. Inilah tragedi yang sebenarnya. Terakhir, dampak dari semua tekanan ini tidak hanya merusak rekening bank Anda. Ia merusak sesuatu yang jauh lebih berharga, diri Anda. Ia menggerogoti kesehatan mental dan fisik Anda secara perlahan. Stres kronis yang membuat kepala terasa berat setiap bangun tidur. Kecemasan yang muncul setiap kali melihat teman-teman sebaya di media sosial bisa mencapai tonggak kehidupan baru seperti membeli mobil atau rumah. Perasaan bersalah yang selalu menghantui. Bersalah pada orang tua karena merasa tidak bisa memberi lebih, dan bersalah pada anak karena merasa tidak mampu memberikan yang terbaik. Tapi pasrah bukanlah sebuah pilihan. Karena pasrah berarti kita membiarkan lingkaran setan ini terus berputar tanpa perlawanan. Pasrah berarti kita setuju untuk mewariskan beban yang sama kepada anak-anak kita. Maka, di tengah keputusasaan ini, kita sebenarnya berdiri di sebuah persimpangan jalan. Sebuah persimpangan yang menuntut kita untuk memilih, bertahan dengan cara yang sama dan perlahan hancur, atau mulai mencari jalan perlawanan sekecil apapun itu. Nasihat yang paling sering kita dengar dari motivator atau mereka yang mungkin tidak sepenuhnya memahami situasi kita adalah, ya sudah, cari kerja sampingan dong, tambah penghasilan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Nasihat ini di atas kertas terdengar logis dan benar. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mari kita bicara tentang realita di lapangan. Bagi seorang pekerja pabrik yang sudah berdiri selama 8 jam di depan mesin yang bising, atau seorang kurir yang seharian berjuang di bawah terik matahari dan kemacetan, atau seorang kasir minimarket yang harus terus tersenyum melayani ratusan pelanggan setiap hari, di mana sisa energi dan waktu untuk memulai sebuah side hustle, mungkin jalan keluar yang sesungguhnya tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Jalan pertama, yang paling fundamental, adalah perang melawan diri sendiri dan kebiasaan kita. Ini adalah tentang disiplin anggaran yang brutal.
Bukan sekadar mencatat pengeluaran, tapi benar-benar berani memotong konsumtif yang tidak penting. Ini berarti lebih banyak berkata tidak pada keinginan-keinginan kecil yang memberi kita kebahagiaan sesaat. Jalan kedua, dan ini mungkin yang paling tidak nyaman dari semuanya, adalah keberanian untuk melakukan percakapan yang sulit. Percakapan pertama adalah dengan pasangan hidup. Duduk bersama, membuka semua angka di atas meja tanpa ada yang ditutupi, dan merancang strategi bertahan hidup sebagai sebuah tim. Dan percakapan kedua, yang seringkali terasa lebih berat, adalah duduk bersama orang tua. Dengan segala rasa hormat dan cinta yang kita miliki, mungkin sudah saatnya kita berani berkata jujur tentang kapasitas finansial kita yang sebenarnya. Ini mungkin akan dianggap durhaka oleh sebagian orang. Ini mungkin akan menyakiti perasaan mereka. Tapi bukankah kebohongan yang terus-menerus demi menjaga perasaan pada akhirnya akan menghancurkan semua orang yang terlibat? Tapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah adil jika semua beban perjuangan ini hanya diletakkan di atas pundak individu? Di mana peran negara dalam menetapkan upah minimum yang benar-benar layak, yang dihitung berdasarkan biaya hidup real, bukan berdasarkan asumsi-asumsi statistik? Ini membawa kita pada dilema moral yang pertama dan mungkin yang paling berat untuk dijawab. Di manakah sebenarnya batas dari berbakti pada orang tua? Apakah kita harus mengorbankan masa depan dan kesejahteraan keluarga kecil kita demi memenuhi semua keinginan dan kebutuhan orang tua? Dan semua ini, pada akhirnya, mengerucut pada satu pertanyaan pamungkas tentang siapa yang harus memegang tanggung jawab terbesar. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas terciptanya situasi generasi sandwich yang begitu meluas ini? Tidak ada jawaban yang benar atau salah secara absolut untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ada hanyalah perspektif, pengalaman, dan perjuangan Anda. Dan kami ingin mendengarnya.